kenyataan ini bakal membina persepsi kebencian kepada Agong dan menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum. Dan saya yakin hari ini dunia mentertawakan kita dengan kenyataan ini. Mana sudah ada seolah-olah satu Sultan menikah lagi dengan Norashikin Abdul Rahman, seorang mantan pramugari sekaligus pembaca berita televisi. Sultan Ibrahim memiliki total 6 istri, yakni Sultanah Ungku Maimunah, Sultanah Rogaya, Ence Hasnah, dan Ungku Intan. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kehidupan sultan-sultan di Malaysia. Ada 9 sultan di Malaysia dan mereka digilir menjadi yang di-Pertuan Agung atau Raja setiap 5 tahun sekali. Banyak sultan yang memiliki kehidupan yang unik. Video berikut ini adalah cuplikan kisah beberapa sultan di Malaysia. Yuk kita simak ya. 2 November 2001, Raja Muda Tengku Idris naik tahta sebagai Sultan Selangor untuk menggantikan ayahnya, Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Ia mengambil nama resmi Syarafuddin, yang berarti pencerahan agama dalam bahasa Arab, dan bergelar Sultan Syarafuddin Idris Shah. Sultan Syarafuddin tercatat menikah sebanyak 3 kali. Pada tahun 1968, ia menikah dengan Raja Zarina binti Raja Tan Sri Zainal dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Tengku Serafina dan Tengku Zatasha. Sayangnya, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 1986. 2 tahun kemudian, Sultan menikah dengan wanita kelahiran Amerika bernama Lisa Davis, yang mengambil nama resmi Nurlisa binti Abdullah. Mereka memiliki 1 putra, yakni Tengku Amir Shah, yang lahir pada tahun 1990 dan menjadi Raja Muda Selangor atau putra mahkota saat ini. Sayangnya, pernikahan tersebut harus berakhir pada tahun 1997. Agustus 2016, Sultan menikah lagi dengan Norashikin Abdul Rahman, seorang mantan pramugari sekaligus pembaca berita televisi. Pernikahan mereka berlangsung dengan cara yang unik dan tenang. Bahkan Norashikin masih membawakan berita utama di malam hari pasca upacara pernikahannya, di mana hal ini menjadikannya sebagai permaisuri pertama yang melakukan hal tersebut. Al-Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah bertahta sebagai yang di-Pertuan Agung Malaysia ke-16, sekaligus Sultan Pahang ke-6. Abdullah diproklamirkan sebagai Sultan pada 15 Januari 2019, menggantikan ayahnya yang turun tahta. Sultan memiliki keterlibatan besar dalam krisis politik Malaysia dari tahun 2020 sampai 2022. Sultan menikah dengan Permaisuri Azizah Iskandaria pada tahun 1986 dan harus menghadapi krisis keturunan sebelum tahun 1995. Dalam wawancara bersama media di Telegraph UK, Permaisuri Azizah mengungkapkan jika ia telah menjalani 16 kali program bayi tabung dan baru berhasil di usaha ke-17. Pernikahan kedua Sultan terjadi pada tahun 1991 dengan Julia Reis, seorang mantan aktris berdarah Malaysia Inggris. Bagaimana kisah perjuangan inspiratif Permaisuri Azizah untuk mendapatkan keturunan? Lalu, bagaimana ia harus menghadapi istri kedua Sultan, Julia Reis, yang seolah hilang dari pandangan publik? Tunku Ibrahim diproklamasikan sebagai Sultan Johor pada hari pemakaman ayahnya, tepat pada 7 September 1895. Sedangkan putra dari istri pertamanya, Tunku Ismail yang berusia 1 tahun, dinobatkan sebagai ahli waris. Sultan Ibrahim adalah sultan yang sangat kaya, karena ia melanjutkan investasi ayahnya di perusahaan lada, gambir, dan karet, yang sebagian besar meningkatkan situasi ekonomi Johor. Sultan Ibrahim menjadi sangat tidak populer di tanah kelahirannya, akibat penentangannya terhadap kemerdekaan Melayu. Sultan mengungkapkan pendapat skeptis tentang masa depan Johor sebagai bagian Malaya merdeka, serta menyuarakan dukungan untuk kelanjutan sistem penasehat Inggris di Johor. Karena masalah inilah, gelar Anumerta Yang Mulia Agung yang diberikan cucunya, Sultan Iskandar dari Johor, bahkan tidak pernah populer.
Sultan juga seorang Anglophile, yakni orang-orang yang sangat mencintai Inggris dalam hal budaya, bahasa, atau berbagai aksennya. Hal ini membuat Sultan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Johor, serta berpergian secara ekstensif di Eropa, khususnya ke Inggris. Meski begitu, hubungannya dengan Inggris terutama dengan tokoh terkemuka kantor kolonial sering terjadi ketegangan karena urusan negara dan pribadi. Sultan Ibrahim memiliki total 6 istri, yakni Sultanah Ungku Maimunah, Sultanah Rogaya, Ence Hasnah, dan Ungku Intan. 2 istri terakhirnya, yakni Sultanah Helen adalah anak pembuat gergaji asal Skotlandia. Sementara Sultanah Fauzia merupakan gadis Romania penjual bendera palang merah yang ditemui Sultan Ibrahim di Inggris. Belum berhenti di sini, Sultan juga bertunangan dengan Lydia Cecilia Hill atau Sisi yang berprofesi sebagai gadis panggung dan penari London. Disinilah Inggris ikut campur dan menentang keras hubungan Sultan dengan Sisi yang dianggap kurang pantas. Sultan Ibrahim bahkan sempat membalas dendam pada pihak Inggris. Tetapi sayangnya, kisah cinta itu berakhir tragis ketika Sisi tewas akibat bom Jerman yang dijatuhkan di Caen pada 11 Oktober 1940. Berikut adalah biografi terlengkap 3 wanita asing, pasangan Sultan Ibrahim dari Johor. Begitulah guys, contoh kehidupan sejumlah sultan di Malaysia. Selanjutnya kita akan menyimak isu terbaru yakni mengenai tuduhan penyuapan terhadap raja yang dilakukan partai oposisi. Tentu saja partai yang dituduh membantahnya. Yang menarik, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa ia sudah mengusulkan kepada raja bahwa andai kata ada suap atau derma kepada raja, duit itu bisa disalurkan ke orang miskin. Yuk kita simak ya. Perikatan Nasional merasuah yang di Pertuan Agong 1 bilion ringgit adalah fitnah melulu yang jelik, keterlaluan dan tidak masuk akal, kata Muhyiddin Yassin. Pengerusi PN itu percaya mereka yang membuat tuduhan sedemikian menyebar fitnah dan melakukan kesalahan berat bawah Akta Hasutan 1948 dan Kanun Kesiksaan. Laporan polis telah dibuat oleh Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin agar mereka yang berkenaan disiasat dan diambil tindakan tegas. Muhyiddin menegaskan wujud peruntukan tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan cara-cara serta kaedah yang sah dalam pelantikan Perdana Menteri maupun pembentukan kerajaan dan ia secara jelas harus dipatuhi. Baru-baru ini, tular di media sosial dakwaan bahawa Hamzah menyediakan dana berjumlah 1 bilion ringgit untuk memberi rasuah kepada ahli parlimen kerajaan supaya menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Facebooknya pada 9 Januari lalu berhubung dakwaan ada cadangan mana-mana pihak untuk menyampaikan derma sebanyak 500 juta ringgit atau 750 juta ringgit ketika beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong dianggap berisiko membawa persepsi buruk kepada institusi raja. Pengerusi gabungan NGO Islam Gabung Aminuddin Yahya mempersoalkan apakah agenda yang ingin dibawa Anwar dengan menyatakan sedemikian yang seolah-olah mahu membawa kebencian dan keraguan rakyat terhadap Agong. Malah Aminuddin turut bimbang sekiranya anasir-anasir liberal yang menolak sistem monarki mempengaruhi masyarakat dengan kenyataan-kenyataan yang dilihat mencemar institusi raja. Malah Aminuddin turut bimbang sekiranya anasir-anasir liberal yang menolak sistem monarki mempengaruhi masyarakat dengan kenyataan-kenyataan yang dilihat mencemar institusi raja. Apa agenda beliau dalam mengungkapkan ataupun melakarkan ayat-ayat sedemikian? Saya risau kalau kita tengok teori liberalism ni, memang agenda liberalism ini adalah membenci dan menolak monarki ataupun raja ini. Jadi apakah ini satu agenda, satu isyarat supaya akhirnya lahir satu kebencian, satu keraguan rakyat terhadap institusi raja, apatah lagi UIDPA. Jadi apa sebenarnya motif beliau? Adakah kerana mahu kekal dalam politik ataupun lebih besar daripada itu melahirkan rasa kebencian rakyat kepada raja? Kerana itu memang agenda orang liberal, orang liberalism. Adakah itu sebenarnya yang ingin diutarakan oleh beliau?
Dalam pada itu, Aminuddin turut menegaskan sebagai Perdana Menteri, Anwar mesti lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan dan tidak sepatutnya kenyataan-kenyataan yang boleh membawa persepsi buruk mahupun merisaukan rakyat terhadap Agong cuba dibangkitkan. Aminuddin turut mendesak pihak polis untuk bertindak terhadap kenyataan Anwar. Adakah kenyataan ini bakal membina persepsi kebencian kepada Agong dan menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum? Dan saya yakin hari ini dunia mentertawakan kita dengan kenyataan ini. Mana sudah ada seolah-olah satu risk ataupun satu pertelagan, bukan saja politik, tetapi seolah-olah ada satu yang tidak kena antara PM sendiri dengan YDPA. Ini bagi saya satu question mark lah, kan, yang merisaukan rakyat. Yang hari ini kita tahu sangat menghormati, menyanjung tinggi institusi raja ini yang sebagai penaung kepada politik, pada sistem dalam negara. Begitulah guys ribut isu suap raja di Malaysia. Saat ini pemerintahan Anwar memang terus-menerus digoyang oleh kubu oposisi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.